Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi kita dengan program Blessing Behind the Social Distancing, di mana program ini khusus dibuat di dalam rangka kita mau menebar kebaikan-kebaikan Tuhan di masa-masa social distancing pada saat pandemi COVID-19 yang masih berlaku saat ini. Dan bersama dengan saya sudah ada seorang ibu yang rindu bersaksi, yang rindu menyampaikan kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Biar kiranya apa yang akan dia bagikan pada saat ini bisa memberkati kita semua. Dan langsung kita sapa ibu yang sudah bersama dengan saya. Nanti yang bersangkutan akan memperkenalkan diri, nama, asal dari mana, tinggal di mana, dan profesinya atau pekerjaannya apa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya. Nama saya Eka Juliti Togas. Saya biasa dipanggil Eka. Saya tinggal di Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Dan pekerjaan saya adalah seorang guru PAUD. Oke, jadi guru PAUD ya. Karena pada sebelum-sebelumnya yang bersaksi juga guru-guru PAUD saya sapa dengan Miss ya. Jadi kalau perempuan Miss, kalau laki-laki Sir. Jadi saya sapa Miss Eka saja ya. Oke, Miss Eka, pada saat ini kita semua rindu mendengarkan kesaksian dari Miss Eka. Akan tetapi sebelumnya, bagaimana keadaan Miss Eka saat ini di masa-masa social distancing sebagai seorang guru PAUD? Apakah Miss Eka aktivitasnya itu sama sebelum saat social distancing atau berbeda? Jadi aktivitasnya sekarang berbeda dari sebelum adanya virus corona ini. Dengan sudah terjadi virus corona ini, ada banyak sekali perbedaan. Biasanya kalau bangun pagi itu selalu aktivitasnya tiap-tiap mau ke tempat kerja, bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan teman-teman. Sekarang aktivitasnya bangun pagi di rumah. Jadi ada perbedaan. Perbedaan ini apakah membuat keadaan menjadi lebih baik, atau sepertinya keadaan ini membuat keadaan terasanya tidak enak atau tidak nyaman? Kalau untuk tidak nyaman mungkin tidak, tapi rasa bosan ada. Iya, bosan. Iya, karena di rumah terus. Kerjanya cuma bangun, menyimpan rumah, bersih-bersih. Kalau biasanya kan bangun ke sekolah rame, ada anak-anak. Ya. Jadinya suasananya jadi rame. Iya. Otomatis berubah ya keadaannya. Jadi rutinitas berubah ya. Jadi biasanya setiap pagi sudah harus bangun, mungkin subuh-subuh bersiap untuk ke tempat kerja, ke sekolah mengajar. Sekarang tidak perlu lagi buru-buru bangun pagi. Nah, itu dari segi rutinitas. Kalau dari segi keadaan kan biasanya kalau seorang yang bekerja itu dia sudah ada rutinitas, baik aktivitas maupun mungkin dari segi income-nya. Jadi setiap bulan mungkin dia sudah ada pemasukan tetap dan pengeluaran yang wajib. Nah, apakah ada perbedaan atau sama saja? Jadi sebelum adanya virus corona ini dengan yang sudah terjadi virus corona ini, kalau untuk perbedaan mungkin kan bukan cuma tempat kerja saya saja yang terdampak virus corona ini. Jadi semua sekolah itu di social distancing kan. Jadi anak-anak itu belajarnya dari rumah semua. Ya. Jadi otomatis ya. Jadi guru pun tidak boleh ke sekolah ya. Banyak juga guru pun tidak boleh ke sekolah.
Ada Guru pun guru-guru mungkin yang bekerjanya dari rumah. dirumahkan, bekerja dari rumah, Ya, seperti itu ya. Dan Miss Eka juga mungkin karena seorang guru bekerja dari rumah ya. iya, bekerja dari rumah. Jadi kalau untuk masalah income seperti itu, di social distancing sekarang pun ada, tapi Apakah kita menunggu. adanya sudah memang rutin? Biasanya kan kalau setiap bulan income-nya sudah ada tanggalnya, kita pasti ya ada setiap tanggal ini. Apakah dengan adanya social distancing ini itu mempengaruhi, artinya masuknya itu apakah sama atau ada perbedaan, mungkin ada dimundurkan atau bagaimana, atau mungkin waktunya mungkin ada penundaan atau seperti apa? Jadi sekarang ini ada penundaan. Jadi bukan tidak ada, tapi ada penundaan. Ya. Dan Ya, karena penundaan itu ya biasanya kan kalau setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran kan, karena ada pemasukan, jadi otomatis semua tercover. Nah, dengan adanya penundaan yang masuk itu, apakah ada sempat mengalami kekurangan tidak di dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan pengeluaran? sempat mengalami kekurangan. Ya, bahkan apakah sempat memang sangat kekurangan? Ada sempat sangat kekurangan. Jadi Sangat kekurangan. di masa-masa sekarang ini ada sempat di titik yang memang tidak ada apa-apa sama sekali. Ya, karena mungkin segala sesuatu memang untuk saat ini, pada saat kita butuh memang semua belum datang, dan waktunya juga kita belum bisa prediksikan seperti itu ya. Dan sempat mengalami memang kering ya. Nah, ini yang kita rindu dengarkan dari Miss Eka. Bagaimana bisa ada sampai saat ini, bisa tetap bersemangat sampai saat ini? Bagaimana mengatasi atau bagaimana melewati kekeringan itu? Apakah kekeringan itu terus kering atau ada hal-hal yang Miss Eka rasakan, pertolongan dari Tuhan melewati masa-masa kekeringan itu? Itu yang mungkin kita rindu dengarkan dari Miss Eka. Jadi untuk di masa yang di social distancing sekarang, banyak orang yang terdampak. Kesaksian yang memang benar-benar hidup, yang di masa kekeringan saya pernah mengalami mujizat Tuhan yang kalau di seperti tidak ada menjadi ada begitu. Masih merasakan tidak kuasa firman Tuhan seperti itu? Ada, saya rasakan. Ya, mungkin bisa dibagikan dengan para penonton semua, dengan kita semua yang mendengarkan. Ya, jadi di keluarga saya kan orang tua saya, papa saya juga dirumahkan. Memang dirumahkan, tapi selama di rumah memang gajinya berjalan, tapi itu juga ada penundaan. Jadi setiap tanggal, misalnya setiap bulannya diterima tanggal 5, karena ada social distancing sekarang, bisa jadi terimanya nanti di tanggal 15 atau diundur lah. Jadi di awal-awal social distancing ini memang ada banyak yang tercover, masih bisa di cover, mulai dari makanan, beras atau lauk atau apa, masih bisa tercover. Tapi ada di satu titik yang memang kita tidak punya apa-apa. Jadi tempat Tuhan izinkan ya mengalami itu. Iya, tempat Tuhan izinkan kita tidak punya apa-apa. Jadi tidak ada makanan. Jadi waktu itu bangun tidur sudah siang, mama bilang, karena di rumah biasanya saya dipanggil kakak, jadi kak nanti coba lihat makanan di oma dulu. Nah, jadi makannya itu mintanya di oma dulu, itu siangnya. Terus mulai bertanya, terus malam
memakan apa gitu, malah memakan apa. Waktu itu semuanya bingung karena memang tidak ada sama sekali di rumah. Sampai satu kali di sore hari waktu duduk-duduk di depan rumah saya, mama, tiba-tiba ada sebuah mobil, dia berhenti di depan rumah. Jadi waktu itu bingung. Sampai saya bercanda bilang, jangan-jangan ini leasing yang mau datang tagih-tagihan. Sampai di situ tertawa. Akhirnya turun satu orang laki-laki, dia membawa permi, membawa telur, membawa beras. Jadi tak disangka ya ada orang yang muncul di depan rumah tiba-tiba. Ya, tidak disangka sama sekali. Dia datang, dia menyapa selamat sore. Otomatis bingung. Ini kan kalau lihat supermi, beras, pasti otomatis dibantuan. Tapi bantuannya dari mana begitu. Jadi otomatis bingung. Sampai dia bilang dari salah satu toko yang di 45 sana, dia bilang dia datang membawakan berkat. Haleluya. Dia datang. Jawaban Tuhan ada ya. Ya. Sampai bingung, mama juga bingung. Jadi pas dikasih tanya, ini dari mana? Kok ini tuh? Jadi mereka datang membawakan berkat. Jadi waktu itu saya sendiri terpukau dengan kebaikan Tuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Amin. Jadi waktu itu saya pikir semua dapat. Jadi mungkin dia berhenti pas di depan rumah, nanti dia ke rumah yang satu lagi, semuanya dapat. Tapi pas selesai dia kasih di mama, naik mobil, langsung pulang, langsung keluar kampung. Jadi sampai bingung, kenapa cuman kita yang dikasih sementara yang lainnya tidak. Sampai oma dari depan rumah itu datang. Itu dari mana? Oh, katanya dari toko ini. Datang bikin apa? Datang bawa berkat. Sampai oma bilang, Tuhan tahu kalau kami itu sekarang memang istilahnya orang Manado bilang kehabisan apa-apa. Tuhan tahu. Jadi dia pakai orang itu sebagai perantara untuk menyatakan kemuliaannya bagi kami semua. Jadi sangat terpukau dengan kuasa Tuhan waktu itu. Tidak terpikirkan sebelumnya ya. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya kalau ada yang sampai datang membawakan bantuan. Ya. Dan itulah cara Tuhan ya. Pada saat memang lagi tidak ada apa-apa, dan kepada siapa harus berharap ya? Kepada tetangga, saudara, mungkin sama-sama kita tahu dalam keadaan kekurangan. Dan pada saat tidak ada yang kita bisa harapkan, tiba-tiba pertolongan datang. Dan ajaibnya, ya herannya, bantuan itu cuman ke Miss Eka ya. Dia cuman tidak ke kiri atau tidak ke kanan. Dan Miss Eka mengamini ini bahwa ini adalah cara Tuhan menolong ya. Cara Tuhan memelihara, cara Tuhan menyatakan perbuatan yang ajaib, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Dan bagaimana perasaan Miss Eka dengan apa yang Tuhan buat? Bagaimana ungkapan hati Miss Eka dengan apa yang Tuhan buat? Intinya waktu itu sangat bersyukur. Tuhan Yesus baik. Saya sendiri senang, terharu
dengan mujizat Tuhan. Jadi terpesona dengan pekerjaan tangan Tuhan ya. Terpesona dengan pekerjaan tangan Tuhan. Dan setelah menerima pertolongan Tuhan yang ajaib dengan cara yang ajaib, apakah timbul sesuatu di dalam hati Miss Eka? Bagaimana imannya? Apakah iman lebih besar lagi, pengharapan lebih besar lagi kepada Tuhan, atau? Tentunya iman dan pengharapan itu makin lebih besar lagi kepada Tuhan. Amin. Sebagai orang yang percaya pun mengamini bahwa apapun yang terjadi hari itu semua karena rencana Tuhan. Amin. Dan semua karena berkat Tuhan. Amin. Berarti ketika Tuhan menunjukkan pertolongan mujizat, itu menambahkan iman untuk tetap percaya ya. Tetap percaya bahwa pada dasarnya Tuhan memelihara kita dan Tuhan mengetahui keadaan kita. Sehingga ketika ke depan pun Tuhan izinkan keadaan-keadaan juga seperti itu, paling tidak Miss Eka sudah punya kekuatan iman untuk tetap percaya bahwa kalau sebelumnya Tuhan tolong, pasti seterusnya Tuhan akan tolong. Dan bersyukur untuk apa yang Miss Eka bagikan, bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan Tuhan itu selalu berkarya indah pada waktunya. Jadi apa yang kita butuhkan itu yang Tuhan penuhkan. Dan kenapa mungkin Tuhan buat memang sama sekali habis sama sekali, dan dia muncul pada saat kita tidak punya apa-apa. Di situ ya Tuhan mungkin ingin menunjukkan bahwa satu-satunya penolong yang bisa kita andalkan hanya Tuhan Yesus saja. Seperti itu mungkin ya. Satu-satunya kita andalkan hanya Tuhan saja. Ya, benar saudara bahwa yang kita bisa andalkan hanya Tuhan saja. Karena berharap kepada manusia punya kekurangan. Berharap kepada di dunia ini terbatas, dan serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kita akan mengakhiri ini. Miss Eka, saya rindu kita sama-sama. Miss Eka mungkin sambil mendengarkan saya menyanyi, jadi mikrofonnya bisa dimatikan, mengikuti saya dari rumah. Kita nyanyikan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau
bahwa di dalam segala keadaan kita, Tuhanlah yang menjadi penolong yang bisa kita andalkan. Manusia banyak kali mengecewakan, manusia banyak kali tidak bisa kita andalkan karena keterbatasan, namun hanya Tuhanlah yang menjadi penolong yang bisa kita andalkan. Dan ketika Miss Eka mengalami pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib, siapa yang sangka dia dalam masa kekurangan tidak punya apa-apa, dan pada saat itu ada orang yang datang membawakan bantuan secara khusus hanya untuk keluarga Miss Eka. Dan bagi saya pribadi itu adalah salah satu pertolongan Tuhan yang ajaib yang patut disyukuri, dan buat Miss Eka tetap percaya bahwa mulai saat ini dan seterusnya Tuhan akan terus berperkara, Tuhan akan terus menyatakan pertolongan, Tuhan akan terus menyatakan keajaiban demi keajaiban. Dan dengan keajaiban Tuhan mengingatkan kita semua, mari kita datang menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Buat Miss Eka terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan nantikan Tuhan selalu berkarya indah pada waktunya di dalam setiap apa yang kita harapkan dari Tuhan. Puji Tuhan, Miss Eka senang bisa mendengarkan kesaksian. Doa saya Miss Eka tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mencari wajah Tuhan, tetap merindukan Tuhan di dalam segala keadaan, tetap yakin bahwa satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan hanya Tuhan saja. Tidak ada satu orang pun yang dapat memenuhi apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan, hanya Tuhan saja. Dan harapan saya dengan keyakinan ini kita akan menjadi pribadi yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, Miss Eka senang bisa mendengarkan kesaksian, dan kami terus merindukan kesaksian-kesaksian hidup terjadi bagi Miss Eka dan keluarga. Dan mungkin Miss Eka ada mau menyampaikan pesan khusus buat para penonton yang ada di rumah, walaupun hanya singkat saja, silakan. Ya, saya berpesan pada kita semua, jangan pernah takut ataupun jangan pernah merasa kekurangan. Sekalipun memang kita ada di masa-masa sulit seperti ini, yakin dan percaya bahwa kita punya penolong yang benar-benar akan memberikan apapun yang kita butuhkan. Dan saya mengajak kepada kita semua untuk tetap berpegang teguh, berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Itu saja. Puji Tuhan. Dan terakhir, Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata bahwa Ia berkarya indah dan tepat pada waktunya. Percayalah, kalaupun pertolongan bantuan belum ada saat ini, percayalah Dia akan berkarya indah dan tepat pada waktunya. Pada saat yang terbaik Dia akan menunjukkan pertolongan bagi kita. Puji Tuhan, terima kasih sudah tetap bersama dengan kami. Kiranya kesaksian dari Miss Eka bisa memberkati kita semua, dan kita sudah berada pada penghujung program. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu pada program-program selanjutnya, pada video-video berikutnya yang kiranya bisa memberkati kita semua. Puji Tuhan dan sampai jumpa lagi.